kajian offline sehati. Insya Allah Bunda sudah beberapa kali mengisi dan kita diskusi ya, karena Bunda biasanya memberikan materi itu untuk highlight, kemudian kita lebih banyak tekankan kepada diskusi ya. Alhamdulillah hari ini kita semoga semuanya dalam kondisi sehat, sejahtera, bahagia, dan mempunyai biasanya kalau tahun baru resolusi-resolusi baru ya. Ada goals-goals baru, ada semangat-semangat baru begitu. Dan mudah-mudahan Allah ridho dengan ikhtiar kita dan diberikan kemudahan dalam ibadah tentunya, dan dimudahkan dalam menjalankan atau mencapai apa yang kita inginkan. Insya Allah seperti itu. Baik, topik kita hari ini apa nih? Ya, tentunya berkaitan dengan tahun pergantian tahun, kemudian pergantian suasana, dan semoga kita biasanya selalu optimis untuk mencoba atau mendapatkan hal-hal yang baru. Nah, memang kita bikin apa namanya topik gitu ya di sini, sudah ganti tahun masih menunda pernikahan begitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah doa bagi teman-teman semua. Semoga insya Allah dengan ikhtiar yang sudah yang dilakukan, Allah berkenan, Allah ridho untuk memberikan tentunya pasangan ya buat teman-teman semua. Dan kalau memang sudah ada yang berkeluarga, semoga itu memberi kebarokahan bagi keluarganya. Amin. Nah, di sini sebenarnya yang ingin Bunda garis bawahi adalah kata-kata menunda. Ada yang sudah pernah tahu belum nih? Biar kita ada interaksi ya. Kira-kira menunda itu kalau dalam istilah psikologinya, ada yang pernah tahu nggak itu dengan bahasa psikologi atau artinya apa? Boleh di chat kalau ada yang mau raise hand juga boleh, mau kasih pendapat juga boleh. Kira-kira kalau kita menunda-nunda itu termasuk apa sih? Ada tanda-tanda apa sebenarnya dengan kita menunda-nunda? Ayo nih, ada yang mau kasih pendapat silahkan. Boleh. Menunda belum sih. Ya, ya justru itu ya. Kenapa belum siapnya gitu ya? Kenapa kok masih khawatir? Kenapa kok masih apa? Belum yakin mungkin seperti itu gitu ya. Nah, di sini kita bahas dulu nih tentang khusus kata-kata menunda. Apa sih sebenarnya menunda itu gitu ya? Kalau istilah psikologinya itu disebut juga dengan namanya prokrastinasi. Ya Bang Riko ya. Jadi kalau Ya, apapun itu gitu ya, kalau kita tunda-tunda itu dikategorikan dengan prokrastinasi. Nah, ya, secara definisinya ya, prokrastinasi itu adalah kebiasaan menunda-nunda sebuah pekerjaan atau tugas penting secara sadar, ada secara sadar, jadi bukan secara nggak sadar ya. hmm, Artinya nanti dulu deh, atau kayaknya ngerjain yang itu dulu deh gitu ya. Jadi menggantinya dengan aktivitas lain yang kurang penting. Bayangin, menghindari tugas, mengalihkan kesalahan-kesalahan gitu. Bahkan ya nih gara-gara ini, gara-gara itu. Pokoknya dengan segala macam alasan itu untuk menunda. Ini bukan karena males gitu ya, tapi karena termasuk perilaku kompleks yang dipicu oleh apa? Dipicu oleh faktor emosional. Jadi ada rasa takut, ada rasa aduh nanti gagal nih, atau cemas, atau ya nggak ada yang memotivasi seperti itu. Atau ada juga yang disebabkan karena adanya traumatik begitu. Nah, ya Bunda memang kalau di DT Cipaku itu terkadang ada beberapa teman-teman yang konsultasi sama Bunda. Nah, ini salah satunya ya. Ini cerita nih Bang Riko ya. Ada yang ini Bang, bayangkan dia itu kuliah sampai 3 kali.
bukan 3 kali dengan karena dia udah selesai terus kuliah lagi selesai, bukan, justru karena dia nggak selesai. Jadi dia itu udah kuliah 4 semester, 4 tahun ya, 8 semester. Pas udah mau skripsi, ketemu sama dosennya yang galak, akhirnya dia menunda skripsi sampai habis. Seperti itu berulang sampai 3 kali, begitu. Nah, sampai Bunda bilang, ayo kamu nggak bisa kayak begini terus, kau bilang gitu. Kalau kamu di pekerjaan ya, sekarang kan level kamu berarti kan sudah mau naik manajer. Kira-kira kalau kamu nggak sarjana bisa nggak kamu jadi manajer? Nggak bisa Bun, ayo Bismillah gitu loh. Ya kita terapi, kita hilangkan traumatiknya seperti itu. Bayangkan sampai 3 kali apa istilahnya melakukan perkuliahan atau ganti-ganti fakultas, bukan ganti fakultas ya, ganti sekolah gitu ya, ganti universitas gitu, karena skripsinya nggak selesai. Nah itu ciri yang cukup apa ya istilahnya sesuatu yang penting, tetapi karena ada traumatik bisa sampai mengalahkan situasi kondisi yang sangat penting itu. Nah, menunda pernikahan termasuk apa nih? Nah, ini selain prokrastinasi, ternyata ada lagi nih Bang Riko. Untuk menunda pernikahan itu disebut namanya apa? Disebut namanya gramofobia. Seperti itu, ya. Gamofobia. Gamofobia. Jadi kayak kan kalau fobia itu kan ada fobia ketinggian gitu ya, atau fobia terhadap binatang-binatang seperti ya serangga dan lain sebagainya. Nah ini dengan pernikahan itu dia ada rasa fobia ya, ada rasa ketakutan seperti itu gitu loh. Nah kenapa sih kira-kira sampai ada ketakutan seperti itu gitu ya, atau misalnya menunda-nunda begitu ya, kira-kira apa nih penyebabnya? Apakah situasi dan kondisi, atau mungkin dulunya ada orang tua yang tidak berhasil begitu ya, mungkin berpisah begitu, atau ada keluarga, atau mungkin melihat saat ini beberapa perceraian yang makin marak. Nah, kira-kira di sini boleh dong teman-teman kasih kasih apa di WA aja nggak apa-apa. Siapa nih kira-kira yang ada ketakutan-ketakutan sehingga saat ini beda ya kalau misalnya karena belum ini Bun, karena belum diberikan pasangan oleh Allah gitu ya. Nah itu selain itu gitu dalam hatinya, aduh masih takut deh Bun, masih nggak mau deh Bun gitu ya. Nah boleh dong di chat di WA, kira-kira siapa aja nih yang takut. Oke, ini Lina karena takut salah pilih pasangan, baik. Ada lagi yang lain? Ada nggak yang karena tadi itu ya latar belakang keluarga, atau misalnya aduh teman-temanku banyak juga nih Bun yang apa namanya yang uh, menikah tapi nggak lama kemudian uh, terus ternyata berpisah seperti itu ya. Ini ada dia latar belakang keluarga, baik. Ada lagi yang lain yang berkontribusi, teman-teman di sini boleh tulis di chat ketakutan-ketakutan apa kira-kira yang saat ini masih membuat teman-teman, duh kayaknya nanti dulu deh Bun, begitu ya. Atau di sini ada yang ini, ada yang apa pengen menikah tapi nggak mau, pengen punya keturunan, ada nggak? Sebenarnya pengen menikah gitu ya, pengen punya pasangan, tapi kayaknya, aduh ngelihat ngurusin anak kecil tuh kayaknya males banget gitu ya. Karena memang kecenderungan sekarang gitu, ya memang repot, memang rewel, tapi kalau nanti dia sudah mulai besar ya, sudah mulai berkomunikasi, itu lucu banget gitu. Alhamdulillah ya di sini nggak ada ya, mudah-mudahan semuanya malah sangat suka dengan anak-anak ya. Semoga teman-teman semua di sini termasuk kepada apa
pada golongan yang menginginkan menjalankan sunnah Nabi. Oke. Baik. Nah, di sini kita coba bahas lagi ya, kira-kira kenapa sih, apa sih penyebabnya gitu ya, sehingga timbul ketakutan atau misalnya timbul keengganan ya, atau mungkin traumatik ya. Tadi misalnya karena ada orang tua atau keluarga yang mungkin berpisah begitu ya. Kemudian bisa juga karena adanya trauma inner child. Jadi Bunda pernah ada yang konsul sama Bunda, duh gimana ya Bun, dia bilang gitu, bapakku tuh galak, ya bilangin gitu. Aku tuh dari kecil diomel-omelin. Nanti kira-kira kalau aku punya suami gimana ya, gitu ya. Nah, jadi ini bisa juga trauma inner child begitu, adanya kekerasan verbal gitu ya, bahkan ada yang fisik, sehingga membuat teman-teman itu mempunyai ketakutan tersendiri gitu loh. Jangankan untuk ta'aruf Bun, dia bilangin gitu. Untuk mikirnya aja udah ngebayanginnya udah males banget begitu ya. Ya, itu teman-teman ada yang punya pengalaman seperti itu. Atau ada juga yang mungkin pernah dulu ya sebelum ngaji di Sehati sempat mempunyai hubungan gitu, tapi tiba-tiba putus gitu ya. Atau misalnya terlibat dalam hubungan yang tidak sehat seperti itu atau tidak tepat. Jadi mungkin pernah menjadi korban ya, atau ternyata temannya yang lawan jenis itu playing victim gitu, atau bisa ada juga yang istilahnya dimanfaatkan begitu ya. Jadi bayarin ini aku dong, bayarin itu aku dong, bahkan sampai ada yang pernah sampai bayarin listrik rumah ibunya begitu ya. Nah, ini salah satu hal-hal yang mungkin harus kita kritisi ya Bang Riko ya, makanya di sini sangat dianjurkan untuk teman-teman, udah deh kalau emang udah serius taruh aja insya Allah. Nanti dibantu, dibekali apa sih koridor-koridor yang sebaiknya kita perhatikan. Nah, salah satu hal lagi mungkin bagi teman-teman yang masih enggan gitu ya untuk menikah adalah lingkungan yang nggak menuntut untuk menikah gitu. Jadi kita teman-temanannya tuh mungkin udah rata-rata istilahnya kalau kata anak saya itu namanya bupati ya, bupati. Bujangan kepala tiga seperti itu ya. Nah, kalau yang kepala empat gimana tuh jadinya? Ya istilahnya seperti itu. Nah ya karena udah nyaman aja gitu. Atau sekarang ada istilahnya dengan me time gitu. Kapan nih Bun kita dapat me time? Kalau misalnya kita buru-buru menikah, terus kita udah habis aja waktunya untuk berkeluarga. Nah itu beberapa penyebab ya yang kemungkinan membuat seseorang itu menunda-nunda atau merasa takut atau khawatir. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini tidak termasuk kepada kategori itu, tapi nggak apa-apa kita diskusi saja. Mungkin ada teman-teman lain gitu ya, atau kenalan-kenalan kita yang berada dalam kondisi seperti itu. Nah, sekarang kita coba deh lihat lagi ya kepada diri kita nih. Mungkin Allah belum berikan apa namanya pasangan kepada kita. Belum, kalau dulu saya pernah ada teman ya, saya tanya begini, kamu sudah berdoa belum kepada Allah? Maksudnya gimana Bun? Ya doa, bahwa kamu tuh doa minta kepada Allah untuk diberi pasangan. Dia cuma diem aja. Karena begini, terkadang kita ingin meminta kepada Allah, tetapi hati kita belum bulat gitu ya. Hati kita masih banyak berpikir gitu. Kalau aku nanti menikah kira-kira gimana? Kira-kira bagaimana dengan keluarga? Kira-kira bagaimana dengan apa namanya calon pasangannya begitu ya. Nah, padahal nikah itu adalah fitrah. Gitu. Kalau kita referensinya itu adalah Al-Quran atau syariat, maka di dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya dari Aisyah, Rasulullah berkata bahwa nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak suka menikah, maka bukanlah termasuk golonganku. Kemudian hadis riwayat Al-Baihaqi,
juga dikatakan bahwa apabila seorang itu menikah, maka ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Karenanya bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lain, gitu. Ya, ini sudah janji-janji Allah. Bahkan di Al-Qur'an di Arum ayat 22 ya, di situ bagaimana pernikahan itu mencari dijanjikan oleh Allah akan memberikan ketentraman dan kasih sayang. Kemudian berpasang-pasangan untuk berkembang biak itu di surat An-Nisa ayat 1, dan berpasang-pasangan itu agar mengingat kebesaran Allah karena dialah yang Maha Esa dan berhak disembah. Itu berada di surat Az-Zariyat 49. Ya. Ya, jadi kalau kita yakin dengan janji Allah dan janji Allah itu pasti benar, insya Allah Allah akan segera atau menyegerakan pasangan untuk kita. Insya Allah seperti itu. Nah, kemudian apalagi sih yang bisa kita persiapkan gitu ya sebelum kita diberi pasangan ya? Karena bisa jadi Allah belum memberikan pasangan kepada kita karena kitanya yang belum siap gitu ya. Belum siap dalam arti apa? Ya kita ilmunya mungkin perlu diperbanyak seperti itu. Dalam hal apa aja Bun? Ya, misalnya dalam hal komunikasi. Sekarang itu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan ya bisa di searching seperti itu. Banyak trainer-trainer, kemudian juga ustadz-ustadz juga banyak sekali begitu ya. Bahkan pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus tentang komunikasi. Nah, teman-teman bisa memperdalam dulu ilmu-ilmu tentang itu ya. Contohnya misalnya tentang personality, love language begitu. Yeah. Ya. Nah, yang paling penting juga kita sekarang coba deh belajar apa? Belajar menghargai orang lain. Ya. Karena pada dasarnya menikah itu ya kita harus saling menghargai gitu kan. Bukan hanya fokus sama diri kita sendiri ya Bang Riko ya. Kan begitu. Jadi ibaratnya kita tuh kayak main bola ya. Main bola mungkin nggak sendirian, nggak mungkin kan. Kita harus ngoper ke sana, ngoper ke sini, harus lihat teman kita, oh ada di mana, saya sebagai apa gitu. Jadi masing-masing punya peran, ya, masing-masing punya hak dan kewajiban, tanggung jawab seperti itu. Coba deh kita belajar dulu nih. Siapa tahu Allah belum memberikan itu karena kitanya nih yang belum masih banyak yang perlu dipelajari. Kemudian kepedulian kita bagaimana, empati kita, sama ini adaptasi ya, adaptasi. Contoh nih misalnya, kita kan kakak adik aja ibaratnya sering berantem nggak begitu? Berantemnya hal-hal sepele atau hal-hal yang krusial seperti itu. Nah, iya kan? Kita adik kakak aja ibaratnya yang satu ibu, satu bapak, kemudian hidup di rumah yang sama, itu kan karakternya bisa beda-beda banget. Bisa kakak kita gimana, adik kita gimana gitu kan. Nah, apalagi dengan orang lain gitu, yang jelas-jelas berbeda seperti itu. Jadi kita coba dulu deh menghargai, kemudian kepedulian kita, empati, adaptasi. Nah, sama ini belajar mendengarkan ya. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya komunikasi itu ya contohnya seperti sekarang. Ini Bunda saatnya berbicara. Nah, mungkin nanti Bang Riko saatnya berbicara. Kalau ada yang berbicara, yang kita lakukan apa? Mendengarkan, kan begitu ya. Nah, tapi mendengarkannya benar-benar mendengarkan ya, jangan bukan diam aja. Diam terus nanya, tadi kamu ngomong apa? Itu bikin emosi nanti jadinya seperti itu. Nah, ya memaklumi, memaafkan begitu. Sama siapapun kita belajar seperti itu. Kalau dulu kalau ada orang Jawa bilang tepo seliro istilahnya gitu ya Bang Riko ya. Betul. Karena kalau zaman dulu nih kita alhamdulillah kalau punya temen itu rame-rame ya, kamu maunya apa, kamu mau makan di mana, itu kita janjian tuh istilahnya gampang sekali gitu kan, mengalah atau mengerti karena kita sangat mempertahankan kebersamaan. Nah, kalau generasi sekarang kan belum apa-apa udah unlike, langsung di unfollow kan begitu ya.
Nah, perilaku-perilaku ini gitu kan kalau kita terapkan di dalam keluarga, saya unfollow kamu lah bisa ya, gimana kan begitu ya. Sudah jadi pasangan terus kita unfollow ya kan, itu satu hal yang perlu dipelajari ya, keterampilan-keterampilan seperti itu gitu. Nah, kemudian juga tingkatkan daya juang. Daya juang itu apa, Bun? Ya berani menghadapi masalah, berani menghadapi kenyataan begitu. Karena apapun yang kita alami dalam kehidupan ini ya memang harus dihadapi gitu. Aduh Bun, terkadang males deh kalau ada masalah. Nah, itu berarti kita harus memperbanyak ilmu ya, memperbanyak ilmu, dan tentunya yang paling penting selain kita belajar tadi itu semua adalah kita beribadah. Bagaimana kita meningkatkan kualitas, meningkatkan kuantitas gitu ya. Mulai dari mana? Ya pahami dulu nih arti bacaan sholat itu seperti apa, begitu. Surat Fatihah itu bagaimana. Kalau kita melafazkan Fatihah itu Allah seperti apa? Apakah Allah tuh memperhatikan kita? Allah menjawab atau tidak? Nah, seperti itu gitu loh. Karena itu nanti yang insya Allah akan memberikan ketenangan di hati kita. Begitu ya. Kemudian tilawahnya gimana, zisnya, intinya buat jalur langit ya. Selama teman-teman masih dalam kondisi belum berkeluarga atau sekarang saatnya mungkin ada yang dulunya sudah berkeluarga tetapi sekarang takdirnya itu single kembali, bikin jalur langit karena maksimalkan masa singlemu ya untuk mendekatkan diri kepada Allah karena hanya Allah tempat kita bergantung. Ya, mungkin begitu pengantarnya, Bang Riko. Kita lebih senang banyak diskusi untuk apa istilahnya berdiskusi, sharing. Kalaupun ada yang mau melengkapi, silakan. Atau mungkin Bang Riko mau menanggapi, silakan Bang. Iya, baik teman-teman, langsung dibuka diskusi saja karena kajian ngopi khususnya di sesi Buddha Dhamma ini lebih interaktif ya, lebih berdiskusi itu lebih terbuka ya, artinya sesuai dengan tema itu yang kita bicarakan itu bisa lebih masuk ke teman-teman begitu. Enak diskusi. Yuk, langsung siapa yang mau diskusi lebih dahulu? Kenapa menunda pernikahan ya? Nah, ini kalau secara apa? Saya kalau bicara dengan Buddha Dhamma ini kadang bingung. Secara perasaan, Bang. Secara perasaan itu dia. Pasti kalau Buddha Dhamma itu lebih banyak perasaan yang main ya daripada pikiran. Ya sama sih gabungan sebenarnya ya. Jadi kan terkadang begini, sebenarnya perasaan itu juga semua prosesnya itu ada di otak ya. Jadi cuman dia yang mengatur itu adalah otak limbik namanya seperti itu. Nah kalau kita yang berpikir atau yang berdasarkan informasi itu adalah otak hemisfer kiri dan kanan seperti itu gitu ya teman-teman. Cuman proses dari jadi sistem limbik ini yang mengatur emosi begitu kan. Apakah rasa khawatir, rasa senang, bahagia itu semua di sana diaturnya. Nah, apa yang terjadi di otak kita itu yang terlihat di dalam perilaku kita seperti itu. Jadi kenapa sih Bun kok aku tuh rasanya kalau ngomongin pernikahan itu ya pengen banget, tapi kayaknya takut juga gitu kan Bang tadi ya. Misalnya iya kan tadi kan ada yang bilang takut tidak takut mendapat pasangan yang tidak sesuai kan seperti itu ya. Nah, coba deh kita berpikirnya terbalik. Ya, terbalik dalam arti apa? Apakah kita sudah sesuai untuk pasangan kita? Ya, kan kalau tadi kan kita khawatir mendapat pasangan yang tidak baik. Berarti kita sudah mengklaim diri kita baik dong, kan begitu ya? Ya enggak? Ya introspeksinya begitu. Nah, jadi terus terang kalau saya alhamdulillah sudah insya Allah nih besok
bukan besok ya, udah tahun ini nih, tahun 2026 nih, Maret 2026 ini itu masuk ke pernikahan yang ke-39 tahun, Bang. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi cukup cukup lumayan lah perjalanannya begitu. Nah, terus terang salah satunya kalau saya lagi kesel nih sama suami saya gitu kan, terus kok menurut saya dia A B C D, saya diem dulu gitu loh. Saya diem dulu. Karena kan janji Allah itu orang yang baik untuk yang baik, yang buruk dengan yang buruk gitu kan. Artinya apa? Kalau suami saya punya keburukan A, jangan-jangan saya juga punya keburukan A, seperti itu gitu kan. Jadi eh, evaluasi diri dulu nih, jangan nyalah-nyalahin dulu suami kita gitu kan. Karena bisa jadi kan kan komunikasi itu aksi reaksi ya. Jangan-jangan kita yang memberikan aksi yang tidak baik gitu loh. Sehingga suami kita bereaksi yang tidak baik. Kan jadinya bolak-balik terus tuh. Gitu kan. Itu kan sebenarnya ayam sama telur. Nah, makanya yang paling bisa kita kontrol siapa sih? Ya diri kita gitu loh. Evaluasi gitu kan. Tar dulu. Jadi sering saya mikir aja seperti itu gitu. Oh iya ya, ternyata saya juga punya nih sifat begini. Nah, jadi bagaimana kita memperbaiki orang lain atau siapapun ya yang berkomunikasi dengan kita. Contoh dalam keluarga kita misalnya gitu. Ya kita dulu yang evaluasi diri, kita dulu yang belajar, kita dulu yang berubah. Seperti itu kurang lebih Bang Riko. Ya, begini Bunda, saya juga pernah menerima WhatsApp dari seorang ikhwan. Jika saya, ya udah, kamu udah salah satu ikhtiar untuk menjemput jodoh adalah datang ke majelis-majelis ilmu, bersosialisasi. Jadi selama ini kamu menunda karena apa? Karena kurang sosialisasi. Kalau saya bilang begitu, dia langsung menyebut, saya introvert bang. Gitu. Saya agak susah untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang lain dan saya tidak punya teman. Dia mengakunya seperti itu, Bunda. Nah, terus kamu kalau nggak bersosialisasi, gimana kamu bisa mengenal seseorang? Bagaimana kamu bisa ya mau misalnya kami taarufkan kalau kamu sendiri menutup diri gitu. Apakah istilah introvert, extrovert? Kalau saya melihatkan seperti ini berarti secara hitungan mudah atau gampangnya ekstrovert akan lebih mudah menikah daripada introvert. Bagaimana menurut Bunda? Ya, makasih Bang. Ya, tadi sudah ada yang bertanya, nggak apa-apa nih kita diskusi dulu dengan Bang Riko. Jadi begini, orang suka beranggapan bahwa oh saya introvert sehingga saya tidak bisa berkomunikasi seperti Ya, itu gitu betul, ya. betul. Ya. Nah, padahal kalau menurut saya orang introvert itu yang paling gampang berkomunikasi. Kenapa Bang? Karena dia cuman diem, dia dengerin aja, ya kan? Ya, orang akan merasa kamu tuh ngerti banget apa dengan saya, bener nggak? Gitu Dan ya. diamnya belum tentu fokus. Nah, masalahnya itu tadi niatnya apa dulu gitu loh. Jadi sebenarnya buat saya ya, terus terang buat saya itu belajar diam itu susah sekali, begitu ya. Karena memang orang-orang ekstrovert itu kan kalau disuruh berbicara ngalir aja cepat seperti itu, keluar aja semuanya gitu kan. Cuman yang tadi lagi balik lagi kalau kita berbicara dan mendengarkan, ya kayak tadi kan Bang Riko bicara saya diam, kan begitu ya. Kemudian saya bicara Bang Riko diam. Artinya tetap harus ada yang berbicara dan ada yang mendengarkan. Begitu. Saya punya banyak teman-teman saya yang introvert, temennya banyak itu banyak banget gitu loh. Karena dia kuncinya apa? Mendengarkan. Itu loh Bang, gitu. Dia ketemu, oh malah teman-temannya tuh bilang, oh enak deh sama kamu tuh aku bisa curhat seperti itu. Biasanya justru orang introvert itu kesulitan, iya bun, semua orang cerita sama saya, terus saya cerita sama siapa? Ya, jadi bukan bukan berarti orang introvert itu kemudian tidak bisa berbicara, bukan seperti itu gitu loh. Karena apa? Allah udah kasih apa istilahnya senjatanya. Ya, pertama apa? Tersenyum. Nah, kalau kita senyum sama orang, orang pasti senyum balik, ya kan?
gitu loh. Jadi senjatanya kita ramah, kita perhatian sama orang. Perhatian itu kan dari tatapan mata, dari apa namanya, kan kan DT kan terkenal dengan 5S ya Bang ya. Ya. Oh. Nah, salam, sapa, senyum, senyum dulu kan, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Udah, 5S itu adalah kunci untuk kita berkomunikasi dimanapun. Dan kita rajin silaturahmi, udah gitu aja, begitu. Kalau kita, nah balik lagi, tadi kita tidak punya teman ya. Padahal kalau buat Ikhwan itu kan dia tiap Jumatan itu ketemu ratusan orang kan begitu. Iya kan Bang? Oke. Iya kan Ya. mudah sekali gitu loh untuk assalamualaikum, maaf Bapak siapa gini nah. Ya, oh iya Pak, dari mana? Ya, kita cuman keluarkan pertanyaan-pertanyaan, nah orang akan menjawab, oh baik, alhamdulillah senang ya berjumpa dengan Bapak. Nah begitu kan. Misalnya minggu depan ketemu lagi, alhamdulillah Pak, kita sama di sini. Iya. Bagaimana Pak? Senang ya Pak di sini. Gitu. Jadi kalau kita attention ya, kalau kita perhatian sama orang, insya Allah apa namanya orang akan memberikan feedback yang sama seperti itu Bang Riko ya. Jadi kalau orang introvert itu sulit berkomunikasi, mungkin yang perlu dievaluasi adalah ininya, attentionnya gitu. Dia ingin tidak bersilaturahmi. Nah itu kali Bang, ya. Ininya di sana highlightnya seperti itu. Ah ini tadi ada yang bertanya nih Bang, ya. Ya. Ya ada yang Ini bertanya. silakan Bunda boleh dibaca karena ini laptop lagi sedikit ada gangguan teknis. Ya, Jadi tadi namanya siapa? Saya catat pertanyaannya. Bun, bagaimana mengatasi nggak pede ya, kurang percaya diri, kemudian tadi dulu mana ini kok? Dari Nurul Fatikah, Mbak. Nurul Fatika ya. Pertanyaannya boleh Teriri? Ya, Assalamualaikum Bunda. Izin tanya, mengatasi rasa nggak percaya diri karena saya yatim piatu dan usia saat ini sudah masuk kepala 3. Intinya nggak pede lah Mbak untuk itu. Iya. Yatim Mengatasi rasa nggak piatu dan pedenya. usia. Ya, baik. Ini akhwatnya berarti ya? Iya, Nah, betul. Baik, tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Insya Allah kan teman-teman di sini Allah berikan kesempurnaan ya, kesempurnaan dalam arti panca indera lengkap, kemudian dari segi apa maksud saya itu terkadang begini, mungkin kita tidak percaya diri itu ada riwayat ya, ada sesuatu yang menyebabkan kita traumatik, mungkin tidak traumatik ya, tetapi ada saya kenal seseorang begitu, dia merasa nggak percaya diri kenapa? Karena dia berasal dari desa yang jauh sekali gitu ya istilahnya. Ibaratnya mungkin kalau dari Bandung ke Tasik terus masih jauh lagi gitu. Dia merasa, aduh saya ini orang desa begitu kan. Terus keluarga saya itu hanya dari apa istilahnya petani mungkin seperti itu. Nah, jadi terkadang latar belakang keluarga seperti itu bisa membuat kita tidak percaya diri, begitu. Kita khawatir gitu. Ya, atau ada juga yang begini, Bang. Jadi agak ribet ininya silsilahnya ya. Silsilahnya itu dalam arti pada saat ibunya menikah begitu, bapaknya meninggal. Maksudnya pada saat dia kecil bapaknya meninggal. Nah, kemudian bapaknya meninggal, ibunya menikah lagi dengan bapak sambung, ya, yang bawa anak seperti itu. Nah, kemudian kalau nggak salah ibunya meninggal atau gimana, pokoknya dia bilang saya itu mau menceritakan silsilah keluarga saya aja tuh udah khawatir gitu kan istilahnya. Mau nggak nih apa istilahnya orang berteman dengan saya gitu ya, jangankan menjadi pasangan, berteman dengan saya di mana silsilah keluarga saya aja itu
banyak nyambung-nyambungnya, istilahnya seperti itu, begitu. Itu dia nggak pede tuh Bang, beneran nggak pede gitu, laki-laki gitu kan. Saya nggak gitu inget karena dia bercerita aja tuh agak malu-malu. Iya Bun, dulu bapak saya begini, ibu saya begini, terus saya dibesarkan oleh kakak saya, terus gini-gini. Itu dia karena itu tim saya gitu ya, karena saya selalu menginginkan mereka untuk introduce dirinya. Jadi mau nggak mau dia cerita gitu. Tapi dia bilang itu satu kendala kalau saya berkenalan. Bayangkan gitu ya. Nah, jadi maaf tadi siapa namanya, Ratih ya, Teh Riri. Nurul, Oh, Nurul Nurul. Oke. Nurul ini soalnya saya mau buka chatnya kok nggak bisa nih ya di saya laptop tahu. aku. Nah, jadi Mbak Nurul ya, coba lihat dulu nih kenapa gitu kan, ada faktor apa dari Nurul yang menjadi satu halangan gitu ya untuk Nurul berkomunikasi seperti itu dulu gitu kan, kita evaluasi dulu Nurul gitu ya, karena Allah sebenarnya sudah menciptakan kita sebagai manusia yang sempurna gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita merasa kekurangan, nah apa kekurangannya begitu. Kalau memang kita pengetahuannya kurang, ya kita belajar begitu ya. Kita cari apa namanya, referensi-referensi, kita cari. Kan sekarang banyak sekali kita googling gitu ya untuk pengetahuan-pengetahuan yang umum seperti itu Nurul. Dan kalau misalnya, kecuali kalau ada trust issue ya. Nah, apakah Nurul punya kondisi trust issue? Nah, trust issue itu maksudnya susah percaya sama orang. Ya, itu berarti kan ada latar belakangnya seperti itu. Apa dulu pernah istilahnya dikhianati ya, dikhianati itu artinya kok kita pikir dia teman, ternyata teman itu uh, memberikan pengaruh yang buruk, atau dia menceritakan kita kepada yang lain itu salah begitu, atau apa seperti itu Nurul. Kita harus lihat dulu ininya apa, latar belakangnya kenapa begitu ya, karena kan di usia yang seperti ini seperti itu tentunya banyak cerita yang sudah kita lakukan gitu. Mungkin Nurul kalau mau boleh nanti ditulis di sini atau mungkin kita nanti diskusi lagi. Ya, yang berikutnya dari Lina, ikhtiar untuk perempuan selain memperbaiki diri dan berdoa, apa saja yang harus dilakukan biar cepat dapat jodoh yang tepat? Dan kalau ada perasaan naksir sama seorang ikhwan di tempat kerja, sikap seperti apa yang sebaiknya dilakukan seorang akhwat? Baik, terima kasih Lina. Ya, kita seringkali berpikir yang namanya ikhtiar itu adalah apa istilahnya, menjalin komunikasi dengan sesama manusia ya. Kita selalu berpikir matematikanya matematika manusia gitu. Ya betul, memang kita kalau ibaratnya gampangnya begini, kalau kita mau mendapatkan penghasilan, ya tentunya kita kerja itu kan, jadi sebab akibat gitu. Jadi kita melakukan A, maka sebabnya menjadi B. Nah, Ya. yang sering kali kita lupa kalau masalah takdir atau masalah jodoh ini kan adalah ranahnya Allah ya, matematikanya Allah begitu. Nah, kita sering kali berpikir, tadi kan dibilangnya Bun, selain doa dan apa Bang? Memperbaiki diri. Dan memperbaiki diri itu apa lagi? Nah, artinya apa? Justru kita evaluasi doa kita, seperti tadi Bunda bilang, ya. Karena kita itu meminta kepada Allah, meminta sesuatu yang menjadi hak prerogatif dari Allah. Artinya, kalau misalnya kita sudah berdoa, tanya dulu, ya Allah, minta koreksi, ya Allah, apakah doaku ini sudah benar atau belum? Atau bagaimana dengan ibadah kita, gitu ya. Jadi rayu Allah itu dengan ibadah kita. Begitu. Kita tuh suka
berpikir itu tadi ya, hanya matematika manusia. Kita jarang sekali atau berpikir bahwa ikhtiar itu bukan menambah ibadah. Justru itu dengan memperbaiki ibadah, dengan memperbaiki diri, begitu ya, itu insya Allah akan diberikan oleh Allah yang sekufu. Jadi misalnya begini, Bun, pengen deh dapet ikhwan yang A, B, C, D, E, misalnya begitu ya. Nah, kitanya sendiri udah A, B, C, D, E atau belum? Begitu. Karena waktu itu pernah dijelaskan oleh Ustadz Abah Hakim ya, Bang Riko ya. Jadi kalau misalnya nih kita di level A, kemudian ikhwan kita itu, misalnya ikhwan kita itu di kategori B. Nah, kenapa doa kita belum diijabah? Karena kita belum ada di kualifikasi yang B. Seperti itu. Nah, berarti dengan kita meningkatkan ikhtiar kita dalam berdoa, dalam beribadah, dan memperbaiki diri, insya Allah kualitas kita akan berubah. Sehingga pada saat nanti kita sudah mencapai kondisi yang B itu, Allah akan pertemukan dengan jodoh kita. Seperti itu, gitu ya. Apapun yang belum diberikan kepada Allah, kuncinya adalah apa? Taubat, ya. Evaluasi diri, gitu. Itu kuncinya gitu. Istighfar. Istighfar itu kan apa sih? Kita mohon ampun sama Allah. Kita mengaku diri kita ini yang fakir. Kita mengaku, ya Allah, aku sangat-sangat butuh pertolonganmu. Ya Allah, aku sangat-sangat membutuhkan petunjukmu. Nah, justru dengan doa dan keyakinan yang luar biasa, itu yang insya Allah akan meningkatkan diri kita mencapai atau berjumpa dengan takdir kita, gitu ya. Jadi selain doa dan memperbaiki diri, gitu ya, yang apa yang perlu dilakukan? Yakin kepada Allah, itu yang perlu ditingkatkan, begitu. Kita harus yakin 100% bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita saat ini itu adalah yang terbaik. Ya. Nah, kalaupun nanti sudah mendapat pasangan apapun itu pasti yang terbaik. Jadi kita itu harus husnuzon kepada Allah. Seperti itu. Karena itu sudah janji Allah ya, sesuai dengan surat Al-Baqarah yang terakhir, bahwa Allah tidak akan memberi Allah tidak akan memberi sesuatu di luar kemampuan kita. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, kenapa sih tadi Bunda bilang bikin jalur langit, tingkatkan ibadah, tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Supaya apa? Supaya hati kita ini selalu bertaut kepada Allah, ya. Jadi jalan yang paling luar biasa itu adalah jalur ke atas. Jalur langit istilahnya begitu. Albiro itu bukan ke kiri atau ke kanan tapi ke atas. Nah, maksudnya ke sana, begitu. Itu Bang Riko untuk sementara. Bagaimana saya harus bersikap kalau saya ada perasaan tertarik kepada seorang ikhwan teman kerja ini kayaknya. Teman di tempat kerja itu kira-kira harus bagaimana sikapnya, Bunda? Sikapnya tetap baik ya, secara sopan sebagaimana seorang muslimah, dan balik lagi berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, Engkau dekatkan, Engkau mudahkan. Jadi mintanya sama Allah, nggak usah kode-kode. Bukan dikode-kodein ya, kemudian terus pura-pura apa atau gimana gitu ya. Kalau zaman dulu sih, zaman Bunda dulu ya, kalau zaman surat-suratan gitu kan, atau zaman kuliah itu istilahnya yang ikhwan itu pinjem buku seperti itu ya. Atau kalau di drakor itu Bunda pura-pura bolpennya jatuh. Nah, sapu tangannya ya Bang kalau zaman dulu. Gitu ya. Jangan, Lina mah tinggal ngomong sama Bang Riko minta ditaruhin gitu. Oke, siap. Nah, itu sponsor yang dari tadi di itu tuh. Iya, tinggal hubungin Bang Riko aja. Bisa Bang ditemuin Riko. ikhwannya. Nah, Kasih nama itu. nomor teleponnya. Nah, ya sudah ada operator di sini yang langsung ta'aruf aja kalau perlu seperti itu ya. Ya, artinya tetap Seperti menjaga itu.
itu ya Bunda ya, tetap menjaga kehormatan sebagai seorang muslimah. Benar, Iya. sangat itu sangat penting seperti itu. Begitu. Baik. Ada lagi? Iya. Siap dicatat Zakillah Khair. Ya. Terima kasih Lina. Ya itu kalau baca dari komentarnya teman-teman, menunda itu karena satu masih belum siap, hari ini belum siap. Kemudian juga takut salah pilih pasangan. Nah, mengatasi ketakutan-ketakutan itu, Bun, apa yang harus dilakukan? Memang menjalani sebuah pernikahan itu antara apa ya kan satu sisi ke istilahnya sudah menjadi, kalau kita ingin menggenapkan separuh agama kita ya tentunya dengan menikah. Makanya pentingnya berilmu kan untuk mengikis atau mengatasi itu. Selain itu mungkin Bun ada yang perlu ditambahin lagi. Ya, Ya. saya boleh nambahkan Bun. Eh, ada mereka sebenarnya excuse aja gitu loh. Dibilang, kamu kok nunda-nunda pernikahan? Aku tuh nggak nunda, tapi aku lagi begini, dan begitu dengan berbagai alasan. Kayak kalau kalau saya melihatnya, kamu excuse aja gitu loh. Entah apa yang belum siap di dalam diri. Ya, Silakan Bun. balik lagi nih ya. Jadi begini Bang, kan situasi sekarang mungkin berbeda dengan 20 atau 30 tahun lalu gitu ya. Di mana kalau zaman dulu nih istilahnya kita-kita yang akhwat umur 20, 25 belum berkeluarga tuh udah orang tua udah ribut gitu Iya. kan. Nah, kalau sekarang kan anak-anak sekarang rata-rata nanti dulu lah Bu, bilangin gitu kan. Iya. Kan aku juga istilahnya ini dulu berpenghasilan dulu kan buat mamah juga. Nah biasanya kalau udah seperti itu orang tua tuh langsung diem kan begitu ya. Nah makanya balik lagi nih, walau bagaimanapun kita harus yakin bahwa referensi kita itu referensi Al-Quran. Karena kalau kita lihat referensinya yang bertebaran di mata kita, itu kan apa tuh? Kalau nggak Hollywood, Bollywood, drama Korea, atau sinetron. Nah, teman-teman tuh seperti apa gitu loh ininya, referensinya begitu. Kalau memang yakin bahwa nikah itu adalah fitrah, dan yakin bahwa nikah itu adalah sunnahnya Rasulullah, ya, insya Allah itu akan didekatkan begitu. Jadi kita membuka dulu nih gitu ya. Nah balik lagi tadi, kalau misalnya takutnya itu ada traumatik, ya itu kita harus diskusi seperti itu. Kita lakukan cleansing, kita lakukan dulu petakan ketakutan karena apa, traumatiknya bagaimana, terus dirilis sehingga itu bisa menjadi satu satu batu loncatan ya, di mana kita bisa menjadi bening hati dan kita bisa belajar memaafkan dan mudah-mudahan kita berani untuk melangkah kepada kehidupan yang baru. Mungkin seperti itu, Bang. Ya, yang lain? Mungkin Bunda bisa menambahkan tentang tema kita malam ini, apa yang mesti ada yang mesti disampaikan lagi? Iya. Apa kiatnya kalau supaya tidak berkesan menunda, padahal kita ini sedang ikhtiar gitu loh. Tapi orang sering mengatakan, enggak, kamu tuh menunda karena kamu begini-begini. Nah, apa yang kelihatan di mata gitu loh. Jadi orang nggak bilang, kamu nunda gitu, enggak. Tapi saya tuh sedang ikhtiar gitu. Ya, ini apalagi kan mau Ramadan nih Bang ya, mau Lebaran nih, yang mau pulang kampung udah deg-degan nih ya, ditanya lagi, ditanya lagi. Betul. Nah, kalau istilahnya yang yang non formal ya begitu ya. Kalau ditanya misalnya sama bibi kita, paman kita atau bude kita gitu kan, kok kamu masih gini, minta coba bude carikan dong. Kalau emang ada gitu yang cocok buat aku, boleh bude kenalkan pada aku. Nah, ya. Jadi kita justru minta doanya gitu loh, minta kepada doa bude kita, paman kita, begitu. Itu yang nyatanya gitu kan. Terus, tapi entar kamu milih-milih, ya insya Allah bude, saya ikhtiar. Kalau memang itu cocok, berarti kan yang bude pilihkan buat aku juga mestinya yang baik. Nah begitu. Jadi kita minta doa ke orang tua. Atau balik lagi, kalau masih ada orang tua, bapak atau ibu, kita minta maaf dulu sama beliau. Siapa tahu Allah menunda atau
orang tua masih belum apa istilahnya, masih ada yang ganjel. Nah, kita sebagai anak itu sujud minta ampun dulu, tobat dulu kepada ibu, kepada bapak, begitu ya. Nah, mungkin ada yang beliau itu masih harapkan dari kita, atau mungkin ada kesalahan-kesalahan kita. Jadi berbakti dulu kepada orang tua, minta ampun, terus minta didoakan gitu. Ya Allah, ya ibu, bapak, tolong doakan supaya aku cepat diberi pasangan begitu. Dan doakan yang menjadi, kalau ini di sini para akhwat ya, berikan imam yang memang membawa kebaikan bagiku untuk dunia dan akhirat. Seperti itu. Jadi Ya. bakti kepada orang tua, Bang, insya Allah. Betul, setuju. Ya. Baik. Ada yang masih tanya atau mau langsung? Boleh raise hand. Langsung buka mic, boleh. Baik, kalau begitu saya selingi dengan penyampaian program terlebih dahulu. Mohon izin, Bunda. Iya, siap, Bang. Ya, silakan operator untuk menyiapkan. Ya, muncul. Muncul tapi belum on. Oke. Ada kajian Al-Hikam, insya Allah pada hari Selasa 6 Januari 2026 di Masjid Al-Latif Pasar Raya Blok M bersama Koh Denis Lim dan juga Ustadz Edi Abu Marwah. Ya, kajian Al-Hikam kali ini menghadirkan Koh Denis Lim dan Ustadz Edi Abu Marwah pukul 8.30 sampai dengan menjelang waktu zuhur. Silakan untuk hadir di kajian Al-Hikam Selasa 6 Januari 2026. Terbuka untuk umum dan tidak perlu mendaftar. Daftarnya nanti di tempat. Baik, yang berikutnya. Iya, ini salah poster. Ini yang bulan lalu. Iya, kita untuk kajian Tauhid masih belum ada informasi. Yang ini adalah kegiatan dari DTIO, ada Gen Baku Public Speaking, 14, dari untuk remaja. Kalau punya adik, punya sepupu atau keponakan yang masih berusia remaja, ini kalau nggak salah SMA ya, sampai dengan SMA, itu silakan mengikuti Gen Baku Public Speaking. Ya, di sini banyak keuntungannya pada hari Sabtu 31 Januari. Ya, itu timeline bisa dilihat sendiri di posternya. Ada 31 Januari 2026, ada Ahad 14 Juni 2026, juga Ahad 23 Agustus. Jadi sepanjang tahunnya ada 4 kali ya. Ada 4 kali public speaking. Silakan menghubungi 0852 8910 1111 untuk informasi dan pendaftaran. Ya. Silakan untuk menghubungi 0852 8910 1111. Baik, yang berikutnya. Ya, ini bersama kami bagian momen kebahagiaan. Iya, ini bagi teman-teman yang ingin memanfaatkan aula Masjid Darut Jakarta sebenarnya untuk berbagai acara ya. Bisa untuk akad nikah, resepsi, kajian, atau mau ini pertemuan keluarga, reuni, ya bisa juga di sini. Namun tetap ada apa ya, kalau ada peraturannya lah kalau karena lingkungannya masjid ya di situ. Baik, silakan hubungi 0896 0240 8579. Aula ini di Jalan Cipaku 1 nomor 43 Jakarta Selatan. Kemudian ini ada wujudkan BUMN, Badan Usaha Milik Masjid. Sebaiknya untuk detailnya bisa menghubungi nomor kontaknya 0813 ya. 0813 80007729 atau 0896 8000 0001. Ya, kalau dibilang 0896 8 juta 1 ya. Nah,
Ya, pokoknya hubungi aja nomor-nomor tersebut untuk mengetahui informasi lengkapnya. Yang berikutnya, ya, donasi listrik masjid ya. Makanya beberapa kegiatan di Masjid Al-Falah Jakarta, mohon maaf itu kami undang untuk berinvestasi, berinfak ya, karena eh, penyelenggaraan acara apapun pasti membutuhkan biaya ya, termasuk listrik di Masjid Al-Falah Jakarta. Silakan yang ingin berbagi amal jariah karena begitu listrik tersambung terus ya, insya Allah selama masih digunakan, selama donasi sudah disalurkan, akan menjadi amal jariah yang pahalanya insya Allah akan mengalir terus hingga hari akhir nanti. Iya, silakan di screenshot saja, disimpan. Untuk informasi 0813 8729. Baik, masih ada lagi? Ya, Chris ya. Untuk berdonasi nah ini untuk donasi kajian ngopi sehati bisa disalurkan ke nomor rekening yang tercantum dan juga bisa di scan tanda kris berikut ini. Baik ya. Atau ada nomor kontak nggak nih? Oh di 0813 8729 ya. Kalau ingin mungkin lewat lah hubungi itu untuk mengetahui nomor rekening yang bisa untuk menyalurkan donasi teman-teman semua. Baik, kita kembali ke laptop, kembali ke Bunda Damayanti. Kami sampaikan kembali bahwa kajian ngopi ini terselenggara dari donasi sahabat-sahabat semuanya. Ya, Insya Allah dan yang masuk akan kami pergunakan juga untuk kegiatan sehati yang lainnya. Baik, ada yang ingin bertanya atau di chat room? Belum ada yang bergerak ini ya. Oke, sebelumnya terima kasih Angga, Wida, Mbak Wiji. Iya, Mbak Wiji. Kapan nih saatnya bisa ke Jogja? Mbak Wiji, terima kasih Mbak Wiji masih gabung ya. Jadi masih setia bergabung. Insya Allah kalau ada jalannya nanti pengen sekali ya, ke Jogja. Baik juga buat teman-teman sekalian, terima kasih untuk bergabung di Ngopi. Ya, Bunda, silakan. Ada yang ingin disampaikan lagi? Iya Bang, ini sebenarnya secara umum ya, mungkin teman-teman sudah sering atau sudah pernah tahu masalah tentang apa istilahnya tuh yang law of attraction, hukum tarik menarik ya. Ketertarikan. Ya, Kalau tarik menarik, tarik menarik, bukan ketertarikan, hukum tarik menarik gitu. Iya. Ini sebenarnya lebih kepada pemikiran kita, begitu. Otak kita itu memuat memori baik secara sadar ataupun tidak sadar. Ya, contoh misalnya begini, sifat memori itu apabila dia sudah masuk, maka dia tidak bisa dikeluarkan. Oleh karena itu, pintar-pintarlah kita memasukkan memori ke dalam database memori ataupun di dalam otak kita. Maksudnya gimana, Bun? Jadi begini, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita rasakan, apapun itu akan menjadi masukan buat database kita. Nah, apa sih kaitannya Bun dengan menikah, dengan jodoh, dengan kehidupan? Siapa sih di sini yang tidak ingin mendapatkan kebahagiaan? Tentunya semuanya menginginkan kebahagiaan. Kalau tadi kita berbicara tentang kolerasi positif ya antara tindakan kita, kemudian dengan kehidupan kita, terus tentang pasangan yang belum Allah berikan sampai dengan sekarang,
kita coba lihat lagi apa sih sebenarnya yang kita input ke dalam diri kita, ya. Karena itu kalau kita selalu berpikir yang positif, maka yang datang itu akan positif. Ini maksudnya tadi khawatir Bun mendapat pasangan yang tidak baik kan seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman di sini Bunda tanya deh, siapa yang ngafalin lagu-lagu yang diputar di mall di bulan Desember? Ada nggak yang ngapalin? Ada nggak yang ngapalin? Coba boleh dong dijawab di chatnya. Enggak, Bun. Ini dari tadi dia terus nih. Terima kasih ya dia. Nggak ada kan? Nggak ada tuh yang ngapalin. Tapi apal nggak teman-teman? Ayo, apal nggak? Bisa nyaut nggak? Atau minimal liriknya deh. Ya kan? Nggak ngapalin kan? Tapi kalau misalnya dengerin itu sebenarnya apa sendiri. Nah, karena sering dengar, betul. Ya, itu tanda bahwa kita tidak memprogram otak kita dengan sesuatu yang katakanlah itu misalnya tidak kita inginkan, itu masuk sendiri ke otak kita, gitu. Jadi kalau teman-teman menginginkan pasangan atau kehidupan kita itu baik, program diri kita dengan yang baik-baik. Makanya tadi Bunda nanya, teman-teman ini salah satu pencinta drakor apa enggak? Gitu. Ya, emang seru sih, makanya Bunda cuma nonton sekali 2 kali karena itu bahaya gitu loh. Bahaya dalam arti dia benar-benar mengerti ya, mengerti. Jadi orang-orang yang internasional, mereka itu membuat film itu ngerti banget apa yang dibutuhkan oleh diri kita gitu. Udah pensiun nonton ya, oke, terima kasih. Nah, balik lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memprogram diri kita dengan yang baik, itu saja bisa miss gitu loh. Ya, kita sudah mencoba untuk menarik atau memposisikan diri kita dengan hal-hal yang positif, kita memprogram diri kita yang positif, kita membaca hal-hal yang positif gitu ya, itu aja ada gitu yang terlihat atau yang terdengar yang secara tidak sengaja gitu masuk ke dalam diri kita. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya supaya teman-teman di sini coba deh optimalkan pembelajaran diri kita itu, input diri kita itu dengan yang positif. Begitu. Ya, Bunda ingat banget tuh dulu zaman SMA. Alhamdulillah Bunda sudah ngaji ya. Itu kalau masa-masa Bunda itu di tahun 80-an ya. Mungkin seumuran dengan ibu-ibunya teman-teman semua gitu ya. Kan sebenarnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak hanya untuk orang meninggal, tetapi untuk sesuatu yang negatif dan kita tidak istilahnya itu adalah malapetaka, kita lakukan dengan innalillahi. Itu orang pada bingung. Emang kenapa? Kenapa gitu? Ada apa? Siapa yang meninggal gitu? Atau misalnya kita melafazkan dengan astagfirullah, alhamdulillah. Nah, itu respon-respon yang kita buat atau kita program untuk diri kita supaya selalu positif begitu. Nah, kemudian satu tips lagi ya bagi teman-teman, perbanyak deh istighfar gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita senantiasa menerapkan istighfar, itu memberi jeda 1 detik atau 2 detik untuk refleks kita. Contoh misalnya, kita lagi di kantor ya, kemudian tiba-tiba atasan kita manggil, aduh astagfirullah, ya Allah bantu hamba, ada apa nih gitu kan, atau tiba-tiba kita ketemu sama orang yang tidak kita sukai ya, kemudian orang itu datang ke kita terus ngeliatin kita, kita kan rasanya udah pengen ngebales aja ya, tapi kalau kita terbiasa dengan istighfar, itu akan membantu kita berpikir walaupun cuma sedetik. Nah, ini ya
keahlian seperti ini sangat-sangat penting pada saat nanti kalau kita menikah. Kenapa? Contoh misalnya begini, kita lagi capek ya pulang dari kantor misalnya. Karena kan teman-teman ini kebanyakan pekerja ya. Nah, terus anak kita datang, mama atau bunda, lihat deh, ini aku tadi nggambar. Nah, itu di situ kita langsung biasanya kalau kita tidak terlatih, nanti dulu deh, Bunda mau ganti baju dulu, nanti dulu deh, Bunda istirahat dulu. Nah, kata-kata nanti dulu deh itu bisa membekas di anak kita gitu ya, menjadi satu luka gitu. Tapi kalau misalnya kita belajar istighfar, astagfirullahaladzim, kita hela napas, iya nak, kenapa, apa yang kamu gambar, kita bisa bereaksi dengan positif seperti itu ya. Nah itu kalau di teori-teori manajemen, mereka sebelum melakukan pekerjaan, mereka ayo kita dengerin lagu dulu gitu kan. Mereka mengatakan istilahnya dengan pause begitu. Nah itu melatih mereka untuk tidak reaktif seperti itu. Nah kita punya yang lebih hebat. Allah sudah mengajarkan dengan istighfar begitu. Jadi teman-teman perbanyak istighfar dan latih itu dalam diri kita sehingga pada saat kita nanti menanggapi apapun ya dari aksi lingkungan kita, kita menjadi tidak reaktif. Ibaratnya tuh nggak kayak bensin kena obor gitu ya. Jadi kita bisa freeze dulu, diam dulu begitu ya. Atau misalnya kalau pasangan kita nada tinggi, kita diam dulu, kita turun satu oktav. Maksudnya apa Mas? Maksudnya apa Bang? Coba deh, ulangi lagi. Kan orang kalau lagi marah nggak mungkin yang ngulang. Kodok ngulang tuh biasanya, aduh kamu nih. Nah itu dia udah akan turun seperti itu ya. Itu jadi keahlian-keahlian yang bisa kita terapkan. Mungkin sekarang ini bisa kita terapkan kepada yang ada di rumah ya, apakah itu adik, kakak, ibu, atau bapak seperti itu, atau mungkin di teman-teman kantor gitu loh. Jadi kalau misalnya atasan kita atau kita nih sebagai leader ya punya tim gitu, eh, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati kita coba panggil dulu, suruh duduk dulu, coba eh, kita biasa rilis ya, rilis artinya kita evaluasi kemarahan kita terapkan kemarahan kita itu dengan lebih baik ya. Jadi bukan dengan agresivitas atau satu ekspresif ya, tindakan ekspresif, tetapi kita dengan rilis, dengan napas panjang begitu ya, kita inhale, exhale seperti itu, kita tarik napas, kita buang napas, jangan tarik terus ya, nggak dikeluar-keluarin gitu ya. Kita tarik napas, inhale, exhale. Nah, kita ucapkan istighfar begitu. Karena dari kalimat-kalimat talbiyah, istighfar itu yang paling banyak memberikan oksigennya. Nah, itu tambahan tips dari Bunda. Mungkin ada yang mau menanggapi, silahkan. Baik. Masih ada? Kalau memang tidak ada respon lagi, mungkin kita cukupkan dulu, Bunda. Mungkin Baik. Bunda tips bagaimana agar kita tidak terjebak dengan kata-kata menunda pernikahan. Iya, Bunda tiba-tiba goib. Salah pencet itu ya. Oke, baik. Teman-teman, ya mungkin Bunda salah pencet tadi itu ya. Baik, kalau begitu, karena sudah tidak ada yang menanggapi. Yakin gak ada yang mau tanya? Biasanya kalau sudah mulai satu, langsung breng. Silakan, mumpung ini forumnya forum sehati, dipersilakan. Ya, tidak harus sesuai tema. Iya, Ya, bebas. tidak harus sesuai tema. Iya, Reni silakan. Open mic-nya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Teh Riri. Sehat? Bang, Alhamdulillah. Harus sehat. Alhamdulillah.
Jadi pertama mau menanggapi temanya dulu. Sebenarnya kalau dibilang menunda, insya Allah sih niatnya tidak menunda ya. Seperti kata Bang Riko tadi, insya Allah sedang terus dibiarkan. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau dari sisi akhwat, keresahan yang mungkin juga banyak dirasakan akhwat di luar sana adalah kekhawatiran bahwa kita akan bertemu dengan laki-laki yang kurang kayak gigih berjuang untuk hidupnya atau untuk hidup masa depan keluarga nanti. Eh, itu di satu sisi, dan di sisi lain di masyarakat kita juga sekarang tuh sedang hype istilah independent woman. Walaupun saya punya unpopular opinion tentang ini, bahwa kalau yang disebut independen adalah manusia dewasa yang bisa mencari uang sendiri dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, rasanya itu bukan sesuatu yang istimewa gitu. Semua manusia dewasa rasanya memang harus seperti itu. Tapi poinnya ahwat-ahwat yang merasa sudah independen ini sebenarnya mencari iwan yang sama gitu bertanggung jawabnya. Jangan sampai istilahnya kita berpasangan dengan laki-laki yang mau kondo. Seperti itu sih banyak kekhawatiran ahwat mungkin zaman sekarang. Gitu Bang Riri dan Bang Riko dan Teh Riri. Kalau Ya, dari saya sih Baik. niatnya sih nggak menunda, pengennya nggak menunda. Insya Allah nggak menunda. Baik. Alhamdulillah. benar Tadi sudah gabung. Bunda Damai sempat goib. Maaf, Yoi. tadi salah close, malah Iya. jadi Zoom-nya yang di close. Baik. Bunda sudah mendengar Tadi sebagian menyimak ada pertanyaan dari Reni, Bun. Ya, tadi sebagian terdengar ya. Ya intinya tidak bermaksud menunda, tetapi ingin mendapatkan ya ikhwan yang tepat, yang ya bisa bertanggung jawab. Ya. Nah ini salah satu ya, mungkin teman-teman kalau mendengar jangan protes dulu ya, didengerin dulu keterangan Bunda. Udah deg-degan ini. Ya, jadi ya ini mungkin Bang Riko boleh bantu nih sebagai para bapak-bapak. Kan pada dasarnya memang laki-laki itu egonya lebih besar ya, egonya lebih tinggi dibanding wanita seperti itu. Betul. Ya kan, itu sudah suratan takdirnya. Makanya kenapa Allah menjadikan laki-laki itu imam bagi kita wanita. Oh, belum apa-apa nih, energinya udah pada mau protes dulu gitu kan. Nah, Bunda balik tanya dulu deh sekarang. Kira-kira teman-teman nih ya, kalau diminta sama suami sesuatu aja, apakah otomatis akan mau melaksanakan? Coba itu jawab, atau pertanyaan global deh. Ya, insya Allah. Baik, coba dia sekarang bekerja. Iya Bun, Kalau diminta sama suami untuk tidak bekerja, kira-kira bagaimana? kalau misalkan dia sanggup menafkahi keluarga kita, nggak apa-apa, it's okay. Ya, itu jawaban standar ya, seperti itu ya. Nah, miss-nya di mana, Bun? Gitu kan? Pasti pertanyaan begitu ya. Miss-nya begini, teman-teman ya. Balik lagi, ini memang semuanya itu dasarnya adalah tauhid. Teman-teman yakin nggak dengan kita berhenti, Allah akan mengasih rejeki kepada suami kita untuk menafkahi kita? Coba dia. Ya, Riana yakin. Yakin, Nah, yakin ya. Tapi kan tadi kan bahasanya kalau dia mampu Bun menafkahi keluarga.
Iya. Benar nggak? Tadi dia ngomong gitu kan? Iya Ya. betul. Nah, jadi apa sih yang perlu dikoreksi? Yang perlu dikoreksi itu adalah yang mampu menafkahi itu bukan suami. Tetapi Allah memberi kemampuan bagi suami kita untuk menafkahi kita. Bisa dibedakan nggak? Nah, mumpung nih sama dia nih, coba deh dia open mic dulu deh. Kita diskusi nih, biar buat teman-teman yang lain. Baik Bun. Nah, bisa bedain nggak bedanya apa? Kalau yang tadi saya bilang itu kayak nggak percaya gitu kan kalau misalkan Allah tuh ngasih rejeki kalau misalkan kita nggak kerja. Yang tadi pernyataan Bunda ya emang Allah yang ngasih rejeki tuh gitu, bukan suami kamu gitu lah istilahnya gitu ya Bun. Iya, jadi syaratnya itu ya Allah akan. Jadi misalnya begini nih, misalnya kita katakan biasa mendapatkan rezeki 10 ya dari Allah dengan kita bekerja insya Allah. Nah, kemudian suami kita juga katakanlah sama ya 10. Berarti kalau misalnya kita menikah, secara logika matematikanya kita pengennya dia menjadi 20, benar nggak? Betul. Ya Betul. kan? Betul, ya kan? Ya. Nah, berarti dengan bahasa mudahnya, aku akan berhenti bekerja kalau kamu bisa mendapatkan 20 tiap bulannya. Benar nggak? Betul. Secara matematika manusia, ya kan? Nah, ya. Apa sih bedanya dengan kata-kata Bunda tadi? Ya, bedanya tuh begini. Bedanya, oke Mas atau Bang, ya. Insya Allah aku yakin Allah akan membantu kita. Allah akan memberikan kita ya 20 untuk kita sekeluarga, untuk aku dan anak-anakmu dan keluargamu. Aku ikhlas insya Allah dan dia juga ikhlas untuk menafkahi keluarga. Jadi laki-lakinya juga harus bulat niatnya untuk berkeluarga. Itu gitu. Ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi atau yang perlu kita sepakati adalah keyakinannya gitu loh. Dan motivasinya dia. Nah, kan seorang laki-laki menikahi seorang wanita secara teorinya atau secara besarannya itu kan untuk apa sih? Untuk kebahagiaan, iya kan? Iya. Iya dong. Iya nggak? Betul. Ya, dia mau nggak? Dia mau nggak dinikahi tapi untuk dijadikan mendapatkan kesengsaraan? Pasti nggak mau kan? Nggak mau. Nah, makanya niat baik dari kita, niat baik dari pasangan, niat baik dari sebuah pernikahan itu adalah memang kebaikan dulu gitu loh. Jadi kalau suami ridho, istri ridho, itu insya Allah ada aja jalannya dan akan terpenuhi gitu. Bahkan mungkin walaupun penghasilannya tetap 10, tetapi dia dan suami dan anak itu insya Allah tercukupi. Itu matematikanya itu seperti apa? Itu adalah matematika Allah. Benar nggak Bang Riko? Oh. Ya, seperti itu ya dia ya. Nah, apa Baik, sih? Makasih. Ya, insya Allah ya. Kita sama-sama belajar nih semuanya seperti itu. Nah, kemudian apa sih ya hubungannya tadi dengan tanggung jawab? Pada saat kita wanita ridho dipimpin oleh seorang wanita, seorang pria maaf gitu ya, itu kita benar-benar secara totalitas benar-benar menjadikan dia imam kita, menjadikan raja bagi diri kita. Beri dia penghormatan, dia itu merasa bahwa saya diakui, bahwa saya dihormati oleh istri saya. Itu insya Allah dia akan bertanggung jawab,
dia akan merasa disayangi, ya. Teman-teman juga merasa disayangi. Nah, makanya kenapa ada materi love language. Itu adalah komunikasi yang paling efektif, yang paling ampuh untuk berkomunikasi di antara pasangan, di antara orang tua dan anak. Jadi intinya itu adalah underlying yang sebaiknya teman-teman kuasai, sebaiknya teman-teman mengerti untuk menjadi bekal bagi komunikasi teman-teman di dalam berkeluarga. Begitu. Seperti itu ya. Jadi kalau kita perempuan bisa menghargai suami kita dan suami kita merasakan bahwa dia dihormati, bahwa dia dipahami, bahwa dia itu adalah memang seorang imam di dalam keluarganya. Nah, insya Allah dia akan membimbing keluarganya itu kepada keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Jadi balik lagi perasaan ya. Bagaimana Bun kita bisa menghormati, bagaimana Bun kita bisa memberikan diri kita kepercayaan dia kepada dia kalau dia begitu-begitu aja, standar-standar aja. Nah, itu makanya dari awal didasari oleh syariat itu sangat penting. Pada saat kita ta'aruf ya, pada saat kita menjalani proses di nazar itu sebagai akhwat dan ikhwan itu harus punya keyakinan untuk saling menghargai dulu seperti itu. Masing-masing menghargai enggak? Masing-masing punya niat baik atau tidak? Nah di situ mungkin nanti lebih detailnya Bang Riko sama Teh Riri yang akan mendampingi teman-teman ya. Tetapi niat kita itu bungkus dengan hal-hal yang baik, bungkus dengan hal-hal yang positif. Semoga kita bisa menjadi calon-calon istri ya yang baik, calon-calon istri yang bisa menghargai, melayani, dan menjadi istri solehah bagi suami kita, insya Allah. Seperti itu. Baik, Bun. Kita katanya sudah sampai pada detik-detik penutupan ngopi, karena warungnya udah tutup ngopinya. Udah habis ya, Bang? Kopinya udah habis ya. Baik, sahabat-sahabat, terima kasih. Dan mungkin Bunda ada kata-kata sepatah 10 patah kata untuk memotivasi bagaimana agar tidak menunda pernikahan. Ya, pertama itu adalah yakin kepada Allah bahwa apapun yang Allah berikan sampai detik ini adalah itu yang terbaik buat kita. Kemudian yang kedua, selalu bersangka baik kepada Allah, karena kalau misalnya Allah belum berikan, berarti itu adalah waktu yang terbaik buat diri kita, mendekatkan diri kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan memperbaiki diri, ya. Dan yang ketiga, pelajari yang salah satunya tadi itu adalah personality dan love language, karena itu bekal untuk teman-teman insya Allah merasa disayang, menyayangi, dan tentunya membesarkan anak. Bagaimana anak merasa disayang, karena sekarang makin ngeri ya kasus-kasus yang terjadi begitu. Dan kalau kita termasuk yang temperamental, coba perbanyak istighfar, perbanyak pemahaman kita untuk orang lain dan belajar berempati. Mungkin itu Bang Riko sepatah dua patah 30 kata. Jazakillah khairan katsira Bunda Damai. Silakan untuk melanjutkan istirahatnya karena besok pasti aktivitasnya sudah berurutan. Bukan nanti berurutan. Nah itu jazakillah khairan katsira Bunda Damai, silakan untuk melanjutkan istirahatnya. Baik, terima kasih Bunda, izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Baik, terima kasih sahabat-sahabat yang sudah bergabung di Ngopi, dan insya Allah kita bertemu di Ngopi berikutnya. Nanti bisa mengetahui
ngopi melalui media sosialnya Masjid Darut Jakarta ataupun yang sudah tergabung di grup WA Majelis Sahadat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Fajar, Mas Eko, semuanya. Iya, alhamdulillah. Fajar, makasih ya Fajar. Ada di mana sekarang Fajar? Sama-sama Bang Riko, lagi di Jakarta Bang. Agus Aji Mafiro, makasih ya. Iya Datang Bang dong. Riko. Iya. Izin live ya Bang. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Sati, saya akan tutup dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4.